Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai hari ini, mari kita dimulai dengan berdoa bersama. Silakan Ketua Kelas Raisa untuk memimpin doa. Oh, sini. Lewat situ. Bersiap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alini bisolihin. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Apa kabar semua? Sehat? Sudah siap belajar? Ya. Sebelum kita mulai, coba dicek temennya kanan kiri, adakah yang tidak hadir? Adiba kemarin izin, katanya mau ada acara. Ada lagi yang lain? Sudah? Hanya Adiba saja? Oke. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai, ya, coba Ibu tes dulu konsentrasinya. Apakah sudah sarapan atau belum? Ya, kita akan tes konsentrasi dengan ice breaking, bermain tepuk. Kata kuncinya tepuk, ya. Kalau ada kata tepuk berarti kalian tepuk. Kalau tidak ada kata tepuk, bertepuk tidak? Tidak. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Berarti ada yang belum sarapan. Bagaimana ini? Udah sarapan belum? Yang tepuk udah sarapan belum? Katanya 7 kebiasaan anak hebat. Makan sehat dan bergizi sebelum berangkat. Ulangi. Kata kuncinya tepuk. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Belum konsentrasi. Kalau belum konsentrasi bagaimana siap belajar? Oke? Kebiasaan 7 anak hebat adalah salah satunya makan sehat dan bergizi. Coba kita sebutkan 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat. Kalau kalian membiasakan 7 kebiasaan itu, insya Allah kalian jadi anak yang hebat. Karena terbiasa, disiplin, dan teratur. Nah, untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran tentang KKA. Ada yang tahu singkatan KKA?
KKA adalah coding dan KA kecerdasan artifisial atau bahasa Inggrisnya AI. KKA itu singkatan dari K, K-nya itu coding, KA-nya adalah kecerdasan artifisial atau yang kita sebut atau yang kita kenal AI, Artificial Intelligence. Apa itu KKA? KKA adalah pembelajaran baru di sekolah kita, ya. Dimulai dari fase kita, fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Nah, untuk itu kita kenalan dulu nih, ya, dengan KKA. Coding itu adalah instruksi untuk memecahkan masalah. Sedangkan kecerdasan artifisial adalah kecerdasan harus kalian punya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, tujuannya apa KKA itu? Yaitu untuk mengasah otak dengan berpikir komputasi. Kamu tahu komputasi? Berasal dari kata apa komputasi? Dari komputer, betul. Good job, Jubair. Ya, dari komputer. Jadi, kita diminta untuk berpikir seperti komputer. Komputer itu sudah tersetting belum? Sudah. Jadi, pemikiran kalian itu harus bisa terstruktur secara logis, secara teratur, secara sistematis. Seperti halnya komputer. Oke, kita lanjut. Apa itu berpikir komputasi? Berpikir komputasi yaitu proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana, mengidentifikasi tren, merumuskan rencana, dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasi. Jadi ketika ada sebuah masalah, Anda diminta untuk mengidentifikasinya, memecah jadi hal-hal yang lebih kecil, supaya menghasilkan ya yang dikenal sebagai berpikir komputasi. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi bukan kalian harus jadi komputer, tidak, tapi cara berpikirnya seperti komputer, logis, sistematis ya, dan bisa menyederhanakan masalah yang besar. Apakah kalian sudah melakukan berpikir komputasi sehari-hari? Sudah apa belum? Belum? Yang benar. Coba, kalian pernah masak mie nggak? Mie instan atau ramen dan sejenisnya. Apakah dengan kalian membeli mie instan di dalam bungkus bisa langsung jadi? Ada apanya? Ada langkah pembuatannya. Coba disebutkan. Alat dan bahan untuk membuat mie instan. Alatnya apa dulu? Ada panci, ada kompor, ada air itu bahan, sendok, garpu, piring atau mangkok itu alatnya. Bahannya mie instan. Ada lagi air. Oke, dan bahan-bahan tambahan lainnya seperti sayur mayur atau telur boleh atau kornet boleh sesuai selera Anda. Oke, lanjut. Setelah alat dan bahan, selanjutnya apa? Ada apa di bungkusannya? Ada langkah. Langkah pertama yang harus kalian lakukan apa? Nyalakan kompor. Kemudian rebus air hingga mendidih. Kemudian masukkan mie-nya. Lalu tunggu hingga matang. Setelah itu tuangkan bumbu ke atas piring, ke dalam piring. Lanjut, tiriskan mie, campurkan ke dalam bumbu, aduk rata, siap dihidangkan. Nah, kalian menyeduh mie itu sudah berpikir komputasi secara berurutan, secara logis dan berurutan sistematis. Ada nggak yang masak mie itu mie-nya langsung matang begitu saja? Ada nggak? Nggak. Pasti sesuai dengan langkah-langkahnya. Atau nyeburin bumbunya dulu baru mie-nya? Ada yang seperti itu? Ada tidak? Ada. Ya, memasak mie itu sudah merupakan berpikir komputasi. Step demi step harus kalian lakukan untuk menghasilkan apa? Mie yang kalian inginkan. Ada pertanyaan sampai sini? Paham. Oke, lanjut ya. Slide selanjutnya.
Kenapa sih harus mengasah berpikir komputasi? Alasan yang pertama, untuk keterampilan masa depan. Di masa depan, salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasi. Yang kedua, dunia semakin digital. Kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Oke? Jadi keterampilan masa depan, Anda harus punya keterampilan. Kalau kalian tidak pandai teknologi atau gagap teknologi, kalian akan tertinggal jauh. Ya, seperti kemarin pembelajaran kita di bahasa Indonesia, mengirim surel. Anda tidak tahu apa itu surel. Anda tidak tahu bagaimana cara menggunakan email. Itu sudah ketinggalan teknologi. Zaman sekarang tidak bisa kirim email, akan ketinggalan. Bagaimana nanti kalian berperang di dunia kerja. Lalu, dunia semakin digital. Kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak punya handphone di rumah? Pasti punya, meskipun itu punya orang tua. Bagaimana kalau kalian tidak memiliki handphone? Akan tertinggal informasi. Kalian tahu hari ini pakai baju seragam pramuka untuk memperingati HUT pramuka? Karena informasi yang saya berikan. Besok upacara menggunakan seragam pramuka. Apa jadinya kalau tidak ada handphone? Tidak ada koneksi internetnya? Tertinggal berita. Kalian akan memakai baju yang berbeda hari ini. Sampai sini paham? Jadi tujuan berpikir komputasi yang pertama adalah untuk keterampilan masa depan. Dan yang kedua, dunia semakin digital. Semakin kesini semakin canggih. Yang dulu handphonenya segede batu bata, sekarang semakin tipis dan bisa dilipat. Itu adalah kecanggihan teknologi. Dulu kita hanya bisa bertelepon, menggunakan koin dimasukkan, ya. Sekarang di mana saja, kapan saja kalian bisa menelpon, memberikan kabar tanpa harus menghubungkan ke kabel. Sampai sini, ada pertanyaan? Oke, lanjut. Oke, di sini Ibu punya tantangan. Silahkan dijawab untuk mengasah kemampuan berpikir komputasi kalian. Soal yang pertama, bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Jadi kamu punya robot di rumah. Kamu latih robot tersebut supaya bisa membuatkan kamu sarapan roti setiap hari. Apa yang harus kamu perintahkan kepada robot tersebut? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Perintah apa yang harus kamu berikan? 1. Kenapa? Nada? Memberikan langkah-langkahnya, betul. Ajari robotmu langkah-langkah membuat roti. Sebutkan langkah-langkahnya. 1. Ambil rotinya, lalu tuangkan selai. Kalau ingin dipanggang terlebih dahulu. Kalau mau tidak dipanggang, berarti perintahkan untuk tidak dipanggang. Oke, betul ya jawabannya? Dengan memberikan petunjuk langkah demi langkah yang tepat, seperti ambil rotinya, oleskan selainya. Kalau kamu suka buah, tambahkan buahnya dan tutupi dengan roti lagi. Jika kamu ingin tambahkan perintah panggang di mesin air fryer, berarti kamu harus tambahkan perintahnya. Jika tidak, berarti tidak ditambahkan. Begitulah cara melatih robot, cara melatih kecerdasan artifisial. Berikan langkah-langkah yang jelas supaya bisa menghasilkan hasil yang diinginkan. Oke. Soal kedua, tentukan rute keluar yang paling efektif. Silahkan, siapa yang mau maju? Ayo, hadapi. Rute yang paling cepat keluar dari labirin tersebut. Oke. Terus mentok. Mentok. Balik lagi. Samping pakai ini. Di samping.
Terus. Ya. Oke, Davi bisa keluar dari Maze Runner dengan waktu lumayan ya. Ada lagi yang mau coba? Ayo, bye. Dari sampingnya, bye. Dari samping supaya tidak tertutup proyektornya. Boleh pakai ini? Dicoret-coret pakai ini. Ini samping mana? Iya. Yang lain sambil diobservasi ya, kira-kira langkah mana yang tercepat. Ya. Salah jalur. Oke, terima kasih Ubay. Kita berikan tepuk good job dulu untuk Ubay dan Kak Davi. GOODJOB, good job, good job. Sekali lagi, GOODJOB, good job, good job. Nah, yang dilakukan Kak Davi dan yang dilakukan adalah Ubay merupakan salah satu berpikir komputasi. Bagaimana caranya keluar dari masalah secepat mungkin. Ya, mentok. Kalau mentok berarti harus apa? Kembali lagi cari jalan yang lain. Mentok lagi cari jalan lain sampai menemukan garis finish atau garis keluar, pintu keluarnya. Oke? Dari dua soal tadi, memerintahkan robot untuk membuatkan roti dan keluar dari labirin merupakan latihan untuk berpikir komputasi. Nah, hari ini kita akan bermain permainan yang mengasah berpikir komputasional, yaitu robot dan harta karun. Kegiatan ini dinamakan Coding Unplugged. Ya, permainan ini jenisnya adalah Coding Unplugged. Apa tuh Bu Guru Coding Unplugged? Coding Unplugged adalah permainan atau instruksi tanpa gadget, tanpa komputer, tanpa internet. Jadi kalian bermain menggunakan motorik kalian, ya, menggunakan badan kalian bersama teman-teman kelompok. Nah, Ibu akan bagikan kelompok. Di sini kita ada 25 ya, 25 siswa. Berarti kita bikin 5 kelompok, satu kelompok 5 orang, ya. Silahkan. Nanti kita buat kelompok. Anak-anakku semua sudah siap kelompoknya? Oke. Dengan berkelompok kalian diskusikan. Saya akan bagikan LKPD. Semua fokus. Robot dan harta karun. Di sini ada papan robot, harta karun, dan sudah ada aturan singkatnya. Kalian diskusikan bagaimana caranya robot agar bisa sampai ke garis finish, ya. Agar sampai ke garis finish. Hindari bom, lalu ambil harta karunnya, bawa ke garis finish. Dan setelah kalian diskusikan langkah-langkahnya, tulis langkah-langkahnya, setiap langkahnya. Di sini saya sudah sediakan listnya. Setiap langkah tulis, apakah dia ke kanan atau ke kiri, maju atau mundur, ya. Jadi instruksinya ada maju, ada mundur, ada ke kanan, ada ke kiri, ada ambil untuk mengambil harta karunnya, Azam. Kemudian langkah selanjutnya apa? Lalu setelah masuk garis finish, selanjutnya kodenya adalah letakkan. Saya ulangi. Anda diskusikan robot dan harta karun ini supaya robot bisa sampai ke garis finish dengan catatan membawa harta karunnya ke garis finish. Setelah kalian diskusikan, langkah-langkahnya tuliskan di sini. Karena ini akan dipakai saat kalian praktek di papan robot dan harta karun yang telah kita sediakan di depan.
Ada pertanyaan? Jadi kalian diskusikan dulu dengan kelompoknya, baru kita praktekkan satu persatu setiap kelompok. Ya. Diberi nama hari dan tanggal. Nama kelompoknya silakan ditulis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada? Iya. Dari kanan saya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita akan mempraktikkan robot dan harta karun. Papan sudah saya sediakan, bom sudah saya sebar, dan harta karun sudah saya letakkan. Di sini ada 5 kelompok. Kita mulai dari kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, selanjutnya kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sebelumnya, apakah instruktur dan robot sudah ditentukan? Sudah. Oke. Instruktur harus mengarahkan sesuai dengan kode atau langkah-langkah yang sudah kalian diskusikan. Kemudian robot berjalan sesuai instruksi dengan mata ditutup, ya, agar ada tantangan yang lebih sedikit menantang. Kemudian pemenangnya adalah kelompok dengan waktu tercepat mencapai garis finish. Ya. Jadi dihitung di robot yang pertama. Oke? Apakah ada pertanyaan? Semua jelas? Mari kita mulai dari kelompok 1. Mari instruktur 1 dan robot 1. Silahkan maju ke depan. Kemudian untuk kelompok lain dan anggota kelompok 1 tidak boleh ada suara. Tidak boleh ada suara. Robot hanya boleh mendengar instruksi dari instruktur. Jelas? Jelas Fauji? Hanya boleh mendengar dari instruktur. Silahkan. Di mana letak robotnya? Di sini. Di sini Ji. Oke. Oh, di mana? Oh, di sini. Oke, di sini. Oke, dimulai dari kelompok 1. Saya tegaskan kembali, tidak boleh ada suara. Robot hanya boleh bergerak ketika instruktur memberikan arahan. Sampai sini jelas? Oke, 1, 2, 3, mulai. Belok kiri, belok kiri, maju. Belok kiri. Up. Yang depan. Belakang. Oke. Ya, oke. Waktunya 38 detik untuk kelompok pertama. Kasih good job dulu untuk kelompok pertama. JWDJOB. Silakan kelompok kedua.
Kelompok 2 siap? Kelompok 2 siap? Mulai. Oke, kelompok 2 berhasil. Beri good job untuk kelompok 2. GOODJOP. Waktu yang dibutuhkan kelompok 2 adalah 43 detik. Kelompok 3 sudah siap? Oke, instruktur siap, robot siap? 1, 2, 3, mulai. Santai maju. Kanan. Ambil. Kiri. Maju. Depan. Oke. Dadah, oke. Kelompok 3 berhasil mencapai finish. Oke. Kelompok 3 berhasil mencapai finish dengan catatan 25 detik. Tapi robotnya keluar jalur. Kalau seperti itu kira-kira bagaimana ya? 25 detik keluar jalur, keluar garis hitam. Ya, 4 instruksi siap, robot siap. 1, 2, 3, mulai. Tetap menginjak bom. Berarti kelompok 4 game over. Ganti dengan robot selanjutnya nanti ya. Oke, sekarang giliran kelompok 5. Menginjak bom. Oke, kelompok 5 siap? Robot siap? Instruktur siap? Mulai. Tetap menginjak bom. Tetot, game over. Oke, semua kelompok sudah tampil. Kelompok 4 dan kelompok 5 menginjak bom, jadi game over. Ya, berarti pemenangnya adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, setelah ini kalian akan melakukan evaluasi dulu sebelum istirahat. Evaluasi apakah kalian sudah paham atau belum tentang permainan robot dan harta karun coding unplug ini. Siap?
Ini dikerjakan satu orang satu ya. Evaluasi untuk kegiatan hari ini. Dikasih nama, hari, dan tanggal. Kira-kira dari permainan ini apa yang dapat diambil pelajaran? Kenapa? Kerja sama, betul. Bagaimana robot bisa melakukan kesalahan? Karena apa kira-kira? Karena instruksinya kurang tepat, betul. Begitulah AI. Jika instruksinya kurang tepat atau kurang jelas, maka dia akan menghasilkan hasil yang tidak sempurna atau kegagalan, atau istilah komputernya bugging, ya, debugging, kesalahan, error. Ini adalah salah satu kegiatan coding unplugged yang bisa kita mainkan. Apakah menyenangkan? Oke.